Saya dilanjutkan kembali setelah penutupan. Atas perhatiannya, berkat pengucapan jajan bunga akhir berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sidang yang penuh berkat ini, acara sebelum kita mengikuti doa bersama Bapak Amir Nasional, kita akan mengadakan acara sebagai sambutan dan pesan-pesan dari peserta. Untuk acara kita pada saat ini yaitu tilawah Al-Quran dan terjemahan bahasa Indonesia. Pembacanya adalah Muhammad Mansur Ahmad Yahya Said, yaitu surat Al-Imran ayat 111 sampai 12. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
adalah umat terbaik yang dibangkitkan demi kebaikan umat manusia. Kamu menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat buruk. Dan kamu beriman kepada Allah, dan seandainya ahli kitab beriman, niscaya akan lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang durhaka. Mereka sama sekali tidak akan dapat memudaratkan kamu kecuali menyebabkan sedikit kesusahan. Dan jika mereka memerangi kamu, pasti mereka akan membalikkan punggungnya kepadamu. Kemudian mereka tidak akan ditolong. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Assalamualaikum. Semoga apa yang dibacakan oleh Bapak Maulana Mansur Ahmad Yahya diberkati oleh Allah SWT. Sekarang kita akan mendengarkan nazam atau qasidah dalam bahasa Arab yang akan dibawakan oleh Maulana Iman Ahmad Maulana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nazam jinse wafat kemana? Mazlum karam Hazrat Muslim Maud Ulirohan. Saya bacakan lagi. Kesetiaan. Tegarkanlah hati kalian dalam menghadapi setiap kezaliman musuh. Perasaan sakit ini akan senantiasa menjadi obat. Oleh karena itu, bersabarlah kalian. Biarkan masa itu berlalu. Kebun cinta dan kesetiaan tak akan pernah subur tanpa disirami aliran darah. Janganlah kalian mempedulikan jiwa. Di jalan Tuhan ini, biarlah jiwa melayang. Kalian akan melihat bahwa dari sikap seperti inilah butiran-butiran cinta akan terus mengalir. Meskipun awan bencana dan musibah-musibah terus menyelubungi, maka biarlah menyelubungi. Bila emas dilebur dalam api, maka ia akan keluar menjadi emas yang murni. Lalu mengapa pula kalian harus takut akan caci makian? Meskipun hati kalian terbakar, maka biarlah terbakar. Dushman ko zulmati berarti se tum sina dil bermane do dushman ko zulmati berarti se tum sina dil bermane do ye dard रहेगा बन के तुम सब्र करो वाक़ा
के तुम सब्र करो सारे दो ये bercisai
bermanero yedahega benjerawatun sabenekaro wakanero yedahega benjerawatun sabenekaro wakanero. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nare Rabbi. Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia, Hazrat Muhammad Mustafa, Ghulam Ahmad Ki, Nare Takbir. Saya terjemahkan dua. Kesetiaan. Tegakkanlah hati kalian dalam menghadapi setiap kezaliman muslim. Perasaan seperti ini akan senantiasa menjadi obat. Oleh karena itu, bersabarlah kalian. Biarkan masa itu berlalu. Kebun cinta dan kesetiaan tak akan pernah subur tanpa disirami aliran darah. Janganlah kalian memperdulikan jiwa di jalan Tuhan ini. Biarlah jiwa melayang. Kalian akan melihat bahwa dari sikap seperti itulah butiran-butiran cinta akan terus mengalir. Meskipun awan bencana dan musibah-musibah terus menunggu, maka biarlah menunggu. Bila emas dilebur di dalam api, maka ia akan keluar menjadi emas murni. Lalu mengapa pula kalian berusaha mengucapkan makian meskipun hati terbakar, maka biarkanlah terbakar. Kita semua, assalamualaikum. Lana Iman Ahmad Maulana merupakan suatu syair dari Hadrat Masih Maud Salam yang memberikan gambaran ini akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Tapi di masa beliau sekarang kita sudah merasakan, berarti Sadaqallahu Rasul, maha benar perkataan dari Hadrat Masih Maud. Baik, kita mulai. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Amirda Kalsel yang saya hormati, Bapak-bapak Mubalikin, Bapak-bapak Mubda Kalsel Kalteng 1, Kalteng 2 yang saya cintai, Bapak-bapak tamu undangan yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara dan anak-anak
yang saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkatannya kepada kita, yang mana pada saat ini kita telah menyambut seruan Hadrat Masih Maud SAW, yaitu Jalsah Salanah. Jalsah Salanah ini adalah merupakan satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Hadrat Masih Maud SAW untuk mengumpulkan murid-murid beliau sekurang-kurangnya dalam 3 hari dalam 1 tahun. Pada saat ini adalah bagi kita bangsa Indonesia, terutama jemaat Ahmadiyah Indonesia, yang merupakan satu kebahagiaan kita. Jemaat Ahmadiyah Indonesia telah sampai 100 tahun, yang mana usia 100 tahun adalah tidak mudah untuk mencapainya. Alhamdulillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat hadir dan dapat melaksanakan acara Jalsah Salanah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkati kita. Dengan terlaksana ini, bahwa saya sebagai Ketua Panitia Jalsah Wilayah Kaltengsel mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya dibantu oleh ribuan malaikat, terutama pekerja-pekerja yang mana tidak mengenal lelah. Ya alhamdulillah, kami di Palangkaraya ada 5.000 malaikat yang telah menolong kita. Artinya yang membantu ini adalah hanya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kekuatan iman, keyakinan bahwa ini adalah acara yang sangat mulia. Pagi, siang, sore, malam kita berusaha dalam kegiatan ini. Mohon doa insyaallah ta'ala. Pertama kali kami mengadakan acara ini, kesulitan peserta, kesulitan air, dan alhamdulillah tahun demi tahun air sudah kita laksanakan. Tempat pun kita sudah berusaha membesarkannya. Alhamdulillah, terasa bagi hati saya, merasa lega. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku tidur tidak merasa kesempitan dan panas. Saya mohon doa, insya Allah ta'ala jasa yang akan datang kalau ada pertemuan di sini, mudah-mudahan akan ke depan ditambah lebih besar lagi, insya Allah ta'ala. Ini adalah merupakan niat dari kami Jemaat Ahmadiyah Palangkaraya untuk pengembangan sesuai wahyu dari Hadrat Masih wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Masih Maud alaihissalam. Wasir makanaka, perluaskanlah rumahmu. Nah, dengan wahyu ini kita menjerit, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, sesuai dengan perintah Engkau untuk meluaskan rumah Hadrat Masih Maud alaihissalam, rumahmu perluaskan lagi. Wasi makanaka, inilah wahyu yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada jemaat ini. Semoga kita dapat mengamalkan, kita dapat merasakan daripada penyempurnaan doa ini. Tak lupa kami berterima kasih kepada Bapak RT dan RW serta Bapak Lurah sekitar masjid ini. Alhamdulillah kami sangat bersahabat dengan beliau sehingga
tidak ada halangan apapun. Dan kepada bapak-bapak dari kepolisian, kami mengucapkan terima kasih atas pengamanannya dan atas pemantauannya sehingga berjalan acara ini dengan lancar. Selanjutnya kami terima kasih juga kepada para tamu dan mohon maaf kami belum bisa melayani bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu yang baru kami bisa tempatkan di tempat yang sangat-sangat sederhana. Doakan kami semoga bisa memiliki guest house yang dapat menerima para tamu agar masih mau Islam dengan nyaman. Amin, amin. Baik, bapak-bapak, selanjutnya acara sebelum doa yang dipimpin oleh Bapak Amin, kita kesan dan pesan para tokoh. Silakan yang sudah yang akan saya baik, alhamdulillah pesan dan pesan yang akan saya sampaikan oleh Ibu Maimunah SAG, Ketua Majelis Agama Buddha. Beliau sedang naik, jadi Ibu Lia Sapitri Galuh Pravitasari, pensiunan guru, Gusni Norin Gus Durian, Pola Murni Fernandes LK3 Banjarmasin, Wirdan, ya ini nanti ada. Silakan ibu-ibu tamu kami dipersilakan bisa naik ke mohon siapkan lampu yang sudah. Bapak-bapak maju biar ibu bisa jalan di belakang, agak ke depan. Ya. Tolong bapak, jangan itu bukan jalan. Ini anak. Ayo. Silakan Bu. Jalan aja. Nah. Baik, kita mendengarkan sambutan dari Nona Maimunah, karena namanya ibu ini ya. Nona Maimunah SHG, Ketua Majelis Agama Buddha. Kami persilakan. Ya. Ini.
maaf ini salah naruh kayaknya. Yaitu Nona Maimunah SAG, Gus Durian Banjarmasin. Kami persilakan 10 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau terima kasih kepada Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia yang telah mengundang kami. Ada saya dari anggota Gus Durian Banjarmasin, dan saya pertama kali tahu Ahmadiyah itu pertama kali masuk kuliah. Saya jurusan Syariah dan Agama, dan saat itu saya diajari oleh Ibu Mariatul Asiyah, saat itu di komunitas perempuan imperfect dalam acaranya, dan saat itu saya bertemu dengan ibu saya. Nah dari situ saya pertama kali tahu tentang Ahmadiyah. Pesan saya pada perayaan 1 abad bahasa salam ini sangat meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Hadirnya Jemaat Muslim Ahmadiyah dari Kaltengsa menghadirkan suasana ukhuwah yang begitu hangat, seakan seluruh hati dibesarkan dalam satu irama doa dan pengabdian. Setiap sesi, setiap tausiah, dan setiap momen kebersamaan memancarkan semangat ketakwaan serta kecintaan yang tulus kepada Jumat dan kemanusiaan. Acara ini sepertinya bukan sekedar peringatan sejarah, melainkan bukti nyata bahwa perjalanan 100 tahun atau 1 abad telah melahirkan keteguhan, pengorbanan, dan keberkahan yang berhidup dalam setiap anggotanya. Pesan saya kepada Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia, semoga dalam memimpin 1 abad ini menjadi pendorong bagi seluruh anggota jemaat untuk terus memperbaiki membuat persaudaraan serta menunjukkan pengabdian kepada bangsa dan manusia. Kepada generasi yang muda-muda ya, semoga momen sejarah ini menjadi cahaya yang membimbing langkah agar tetap teguh dalam nilai-nilai kebenaran, disiplin, dan cinta kasih. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memudahkan taufik dan keberkahannya, menjadikan puasa salamah ini sebagai sumber inspirasi, persatuan, dan damai, serta mengangkat kami jemaat ini menuju abad berikutnya dengan kekuatan, keteladanan, dan kebudayaan rohani yang semakin tinggi. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah hasanal jazaa. Oh ya. Mohon kepada Ibu Maimunah untuk dapat menyampaikan undangan. Ada nanti. Untuk barakallahu lakum. 1, 2, 3. Jazakumullah Nona Maimunah SAG dan juga Ibu Maimunah. Ya. Alhamdulillah. Yang telah menerima indra mata dari pusat. Itu Nona itu dari pusat langsung. Jadi Bapak Amin yang ngasih. Baik, untuk yang kedua yaitu kepada Nona Lia Sapitri Galuh Pravitasari, juga dari Gus Durian. Ya, silakan. Kan masih Nona ya?
hadir dan membersamai kalian semua di sini. Sejujurnya perkenalan saya dengan Ahmadiyah itu sekitar tahun 2022 dan waktu itu saya benar-benar masih nggak tahu sama sekali apa itu Ahmadiyah. Dan ya seperti biasa masyarakat kan banyak mahasiswa macam-macam ya. Jadi pertama kali saya dikenal dengan Ahmadiyah itu ketika Kak Amin jadi dosen tamu di mata kuliah saya yang membahas tentang Islam di Indonesia. Nah dari situ saya baru tahu oh ternyata Ahmadiyah itu gini gitu. Nah terus mungkin sekitar beberapa bulan kemudian saya ketemu lagi sama Ibu Maimunah di KPI di komunitas perempuan interfaith. Nah dari situ karena lingkaran pertemanan kami bersinggungan dan aktivitas kami juga kami berbarengan, jadi mulai dari situ saya sudah sering ikut kegiatan Ahmadiyah. Nah dari proses itu saya berpikir bahwa mengenal lebih jujur itu jauh lebih baik daripada sekedar mendengarkan stigma-stigma. Mengenal Ahmadiyah secara langsung itu jauh lebih apa ya namanya itu? Jauh lebih jujur daripada mendengarkan stigma-stigma yang ada di masyarakat. Dan saya sendiri melihat bahwa di Ahmadiyah itu ada nilai perdamaian, kedisiplinan, dan semangat kemanusiaan. Jadi kok pikirannya kok bisa sih komunitas seperti ini dikasih stigma macam-macam, kok isinya tuh bagus gitu. Jadi akhirnya saya menyadari bahwa oh ternyata iman itu adalah nilai yang sangat personal. Bahwa perbedaan keyakinan kita itu tidak mengurangi nilai kemanusiaan kita masing-masing gitu kan. Jadi semua agama dengan caranya masing-masing itu mengajari perdamaian. Kenapa bukankah kita tuh harusnya hidup berdampingan dengan saling menghormati daripada menimbulkan bisikan-bisikan yang tidak perlu gitu kan. Nah melalui pertemuan saya dengan Ahmadiyah ini saya belajar hal penting bahwa toleransi itu bukan berarti hal sepakat, tapi berarti memang perbedaan. Dan seringkali prasangka itu muncul ketika kita sama sekali tidak ingin mencoba untuk saling berkenalan gitu. Jadi sebagai cara menjaga dialog kita, keterbukaan dan perdamaian kita ini yang saya rasakan di sini ya. Bukan hanya untuk mengenal, tapi juga sebagai visual dan itu masyarakat yang menurut. Terima kasih sudah menjadi ruang untuk saya belajar secara ini. Belajar teman-teman, kehamilan, dan kali ini juga belajar dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dokter mohon belum membuat tahan 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3 Jazakumullah khairan kepada yang Fitri Galuh Sari. Baik, yang ketiga yaitu ya Oke, mohon maaf. Ini karena tuntutannya begini ya. Saya tinggal baca aja. Yaitu Nyonya Pola Murni Fernandes dari LK3 Bandara. Terima kasih. Ini juga saya akan juga mungkin karena kami di sini mungkin dari agak berbeda juga
menjadi mengikuti dalam hari yang berjalan ini, karena 100 tahun Ahmadiyah itu sudah dunia saya dunia, karena contohnya kemarin pada saat dia itu saya takjub bahwa ada program 100 Al-Quran yang akan diterima oleh Ahmadiyah yang baru 76 ya, 76 itu bukan hal yang mudah, tapi dari hal tersebut bahwa Ahmadiyah itu membuat seluruh dunia tahu tentang Ahmadiyah. Pertama kali saya datang ke sini, saya lihat kesemangat kekeluargaan. Saya tanya kepada ibu saya, "Bu, posisinya masak sendiri ya?" "Iya, karena kita masak sendiri." Ini benar dari saya sama kantor. Saya itu melihat dari seluruh Royo dalam Ahmadiyah itu masih ada. Dari keluarga itu masih ada. Ketika hal itu masih kita gunakan dalam kehidupan, berarti kita itu masih menghargai tradisi kita. Jadi saya melihat Ahmadiyah itu, saya Katolik. Jadi saya melihat Ahmadiyah itu juga menghargai tradisi itu. Karena kalau juga di dalam gereja menghargai juga tradisi yang ada. Jadi Ahmadiyah itu bukan hanya sekedar teman beragama di dalam bagi saya, tapi saudara bagi saya. Melihat perjalanan Ahmadiyah sudah 100 tahun, saya menyaksikan bagaimana komunitas ini terus menunjukkan komitmen perdamaian, pendidikan dan pengabdian sosial. Salah satu hal yang paling melekat pada saya itu yaitu donor penghematan pada Ahmadiyah. Karena saya itu kenal dari tapi yang mungkin boleh juga jadi donor di Ahmadiyah, boleh saja itu kayak hal yang sebenarnya ketika kita meninggal itu kita berguna sesederhana itu Ahmadiyah, tapi dalam kata itu dalam begitu nilai-nilai tersebut itu juga sejalan dengan nilai kemanusiaan universal yang ada pada tradisi Katolik. Konsep khilafah Ahmadiyah yang disampaikan dalam pidato yang kemarin sama dengan konsep Katolik itu bermuara pada satu gereja itu kami dikatakan. Jadi apa yang dikatakan di Vatikan juga kami harus sama di seluruh dunia. Jadi saya juga mengatakan Ahmadiyah ini apakah Katolik juga, karena kita berpusat pada hierarki itu. Tetap saya ingin lagi juga pada 10 tahun kemudian. Saya 100 tahun ya. Saya yakin karena saya rasa minoritas juga, rasakan itu saya merasakan juga bahwa tidak perlu kita pengakuan orang. Ibadah yang paling menurut saya paling benar itu ketika kepada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan manusia ya berbuat baik. Kali itu dia mau berbohong, dia bilang sama, apalagi sudah itu kira-kira ketika kita menjadi minoritas. Saya juga merasakan ketika dia menjadi minoritas juga, ketika kita beribadah dibatasi, ketika ibadah sosial harus kita izin, itu sangat sulit, tapi itulah tantangannya. Karena di dalam kita membangun relasi dengan Tuhan, masa tidak ada tantangan. Sebenarnya karena kalau lebih lama saya coba dalam moral ini. Yang paling besar itu minum cair.
saya merasa diterima sebagai saudara diri karena tidak ada berbeda itu setara. Jadi kita memang berbeda tapi kita setara. Terima kasih. Islam Ahmadiyah ada Muhammad Mustafa kepada Mona orang Muslim ya kebetulan mohon maaf kita kami tidak tapi kalau masih mau nanti ada kita lewat terima kasih. Silakan. Alhamdulillah. Namanya Maula Murni Fernandes adalah saudara kami, ya, bahwa saya memiliki Sumatera Selatan di Riau. Kawan saya sehingga ada satu berbeda yang anggap saya adalah adiknya. Dia bilang dia juga bersaudara. Karena pemimpin kami, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, beliau Al-Masih. Artinya yang banyak berjualan. Kalau Kristen Katolik adalah Al-Masih pertama, kami adalah Al-Masih kedua. Artinya bersaudara. Nah, semoga Allah SWT bisa mempertemukan kita. Air itu sangat besar. Yang dimana sama-sama Al-Masih, Masyayah yang banyak berjalan. Al-Masih Isa bin Maryam berjalan dari Palestina ke Mesir, dan Al-Masih Hadrat Masih Maud Islam beliau berjalan dari India ke seluruh dunia. Masya Allah, secara bukan secara fisik. Semoga persaudaraan kita yaitu di mana-mana, alhamdulillah, di Kabupaten Ahmadiyah pun diterima di sana di kalangan orang-orang Nasrani. Bahkan pusat Ahmadiyah di London, yaitu imam kita Hadrat Masih, beliau pun diterima di UK, London. Dan di Kanada sendiri, mereka katakan Kanada adalah negara pelangi. Salah satu warna pelangi Ahmadiyah. Jadi sudah diakui sebagai warna. Jadi pelangi itu warnanya tidak satu. Ya, pelangi itu banyak warnanya. Ya, anak-anak kalau lalu pelangi itu kan warna-warni. Nah, kalau hanya satu warna bukan pelangi namanya. Nah, Kanada adalah negara pelangi. Salah satu warna dari pelangi adalah Ahmadiyah. Ya, semoga yang penting secara manusia kita bersaudara. Mungkin hanya Allah SWT yang tahu kita akan bersatu nanti di akhirat Allah. Baik, jazakumullah. Ya, sekali lagi. Oh gitu. Baik, karena ibu sekarang akan juga, ibu mau foto bareng di tempat podium ini. Kami persilakan. Ya, silakan. Satu, dua, tiga. Tahan. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Satu, dua.
kali ya, lihat di TV ya. Ulang 1, 2, 3 kalau mana ikut lari gitu. Ini tadi itu 1, 2 ya 1, 2. Apa 3 ya? Baik. Terima kasih Ibu atas konferensinya kami perhatian pada acara Garuda. Baik, mungkin ini untuk yang offline tinggal 2 lagi tampilan yaitu Bapak Rusni Nordin ya dari atas ya. Oh, ya. Ya ini maklum ini misal berapa kami persilakan. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Ini kali pertama saya hadir datang langsung melihat dan ikut merasakan secara langsung ya bagaimana jasa sarana ini. Kalau dari saya tahu jasa sarana ini dari tahun kemarin Pak, jadi dari kasus di Kuningan gitu ya. Nah dari situ saya malah penasaran gitu kan kenapa jasa sarana ini sampai kenapa orang-orang Kuningan sampai takut gitu ya. Teman-teman Muhammad Ahmad ini melaksanakan jasa sarana ada apa gitu ya. Nah karena itu karena rasa penasaran itu dan kebetulan di tahun ini ada masih dibilang gitu ya. Nah makanya kami itu langsung gas aja Pak, gas lah datang gitu kan mumpung ada kesempatan. Jadi terima kasih atas undangan dan kesempatannya Pak. Ya. Nah terus kalau kata tadi ya bahwa sesuatu itu menunjukkan sebuah kepercayaan ketika tidak kenal. Makanya sampai ada narasi tak kenal maka tak sayang gitu ya Pak. Nah sebenarnya sekarang saya kenal tahu dengan Ahmadiyah gitu ya. Nah saya kenal dengan Ahmadiyah ini Pak sangat baru. Kalau dari teman-teman tadi kan mungkin mereka sudah kenal dari tahun 2010-an gitu atau awal tahun 2020-an. Kalau saya itu Pak sangat baru. Saya baru awal tahun 2020 itu kenal dengan yang namanya Ahmadiyah. Nah waktu itu ketika saya ke desa Pemalongan di daerah Berdiri, Tukang Laut gitu ya, saya disampaikan bahwa di sana ada Ahmadiyah. Bagi saya yang orang awam gitu ya Pak, bahwa yang saya tahu itu cuma Muhammadiyah gitu kan. Dari itu saya tahu akan Ahmadiyah gitu kan. Terus saya coba ulik lah kamu itu seperti apa gitu kan. Saya tanya dengan teman-teman bagaimana gitu. Saya melalui Bank Google gitu ya. Nah ternyata dari situ banyak lah informasi miring gitu kayak stereotipi hikmah-hikmah yang dikatakan pada Ahmadiyah. Nah terus yang saya tahu tersebut saya coba konfirmasi lah dari bapak bawa ke sebelum di kita. Jadi ada teman-teman yang kata juga lebih baik kita tanya ke gubernur langsung gitu kan. Kebetulan konfirmasi kan juga ada Pak Amin gitu ya. Nah jadi pada waktu itu kami menggabung juga nih Pak sebuah kegiatan kunjungan rumah ibadah dan namanya itu Sekolah Keragaman Banua dan Belajar Toleransi. Jadi kegiatan itu bertujuan untuk membuat prasangka dan melihat praktik ibadah umat-umat agama lain, kepercayaan lain dan merasakannya langsung gitu. Nah dari situ dengan teman-teman komunitas iman juga bersama Pak Amin dan Pak Anwar juga kemarin dan teman-teman yang lainnya untuk mengadakan diskusi itu Pak. Nah ternyata setelah diskusi itu dilaksanakan gitu ya, ternyata juga ada perbedaan signifikan juga Pak antara saya Muslim juga kan dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia gitu. Memang secara dasar, secara fundamentalnya ada sedikit perbedaan gitu kan, tapi kan tidak seharusnya juga perbedaan tersebut melahirkan sebuah perpecahan di antara kita gitu ya. Nah padahal kan perbedaan tersebut kan yang membuat sesuatu menjadi unik gitu. Kalau ibarat kita memakai sebuah konsep, misalnya konsep semasuk salad misalnya, di satu mangkok salad itu kan entah itu salad sayur atau salad buah gitu. Di dalam mangkok salad itu kan ada berbagai macam sayuran Pak.
berbagai macam buah-buahan dengan saus-sausnya dengan mayonesnya sebagainya, makanya kan tidak menjadikan salad tersebut menjadi sebuah makanan yang tidak layak makan gitu, atau menjadikan sebuah makanan yang tidak enak dan aneh gitu kan, tapi malah membuat makanan tersebut menjadi unik dan sehat gitu, bisa terkadang begitu pun ya karena perbedaan. Nah, ada perbedaan itu membuat diri itu menjadi menarik, Tuhan itu membuat dunia ini satu konsep satu aja. Saya merasa bahwa dunia ini akan jadi monoton. Sudah gitu aja, jalan aja sudah gitu kan, bahwa tidak menarik, tidak seru jadi. Nah, padahal perbedaan itulah yang membuat sebuah harmoni yang menjaga panca indera gitu ya. Nah, terus di sini juga saya memang sadar dikatakan disampaikan juga oleh kami bahwasanya ketika kita tidak tahu langsung tanya ke sumbernya, jangan akan tanya ke orang lain gitu kan, atau tanya ke Google. Bahwasanya ketika kepada orang gitu kan atau Google, mereka bisa aja mengarahkan, mereka bisa aja melebih-lebihkan atau mengurangi. Tapi kalau tanya sumbernya langsung pasti ya itulah adanya gitu kan, yang lebih atau dirugikan. Jadi kalau mau tahu apa itu langsung tanya sumbernya. Nah, terus saya juga sangat kagum dengan teman-teman Ahmadiyah juga, karena seperti yang saya tahu atau juga saya sendiri gitu ya, Ahmadiyah ini sering dikatakan dengan hal-hal yang negatif gitu ya. Tapi saya kagum itu tidak menunjukkan semangat Bapak Ibu juga yang di bawah itu untuk tidak melakukan kegiatan kemanusiaan gitu. Walaupun sering didekatkan dengan hal negatif, tapi Ahmadiyah ini selalu semangat melakukan kegiatan berbasis kemanusiaan, kegiatan sosial gitu ya. Seperti tadi ada donor, maka untuk kemarin saya baru aja selesai melaksanakan kegiatan konservasi dengan pohon gitu. Kemarin Pak Dian juga mengatakan bahwa teman-teman Ahmadiyah ini sudah memberikan bantuan kepada teman-teman saya di Sumatera Utara gitu, di Aceh dan sekitarnya akan memberikan bantuan untuk mereka. Nah, terus pada hari ini, pada negara sekarang juga Pak, yang itu pidato yang disampaikan oleh para mubalik gitu ya, bukan hanya bicara soal politik negara, tapi bisa membahas soal hubungan antara manusianya gitu. Nah, kemarin kita sampaikan bahwa ada migrasi, ada delegasi, upaya untuk memaafkan, merajut kembali hubungan yang rusak gitu. Dari situ saya melihat bahwa teman-teman Ahmadiyah ini betul-betul solid, lebih dari anak-anak ini. Kalau dari kesalahan negara, kalau saya melihat bahwa Ahmadiyah ini juga melihat memandang kesalahan itu sudah dari bawah, gitu Pak. Maksudnya kesetaraan itu sudah ada dalam diri mereka sendiri, gitu kan. Karena saya juga melihat Pak, kalau biasanya ya saya rasakan ketika ada kegiatan-kegiatan seperti ini, gitu ya. Biasanya kan kita yang menyuguhkan ke Ustaz. Tapi kalau di sini Ustaz, saya melihat bahwa Ustaznya sendiri yang menyuguhkan ke saya ketika kami duduk di samping gitu ya. Ustaz atau mubaliknya itu menyatakan ini air, ini snack untuk dimakan gitu ya. Nah, bahwasanya saya juga tidak menemukan itu di tempat-tempat lain gitu kan. Jadi kesetaraan itu sangat-sangat sudah dicanangkan di sini gitu. Jadi itu yang sangat menarik. Nah, jadi selamat Pak atas terselenggaranya kegiatan jasa Salanah Indonesia tahun 2025. Selamat juga atas 100 tahun Jemaat Muslim Ahmadiyah di Indonesia. Harapannya semoga dengan terselenggaranya kegiatan ini semakin memperkuat solidaritas kita untuk kemanusiaan. Ahmadiyah juga semakin membuka diri gitu ya, dan semoga masyarakat umum semakin mengenal dan menerima Ahmadiyah di sisi mereka. Yang semoga juga Ahmadiyah ini semakin dan terus berdampak baik itu bagi lingkungan sekitar maupun negeri ini gitu ya.
dan semoga juga tahun depan Ahmadiyah kembali dapat melaksanakan atau menggelar kegiatan jalsa salanah ini secara dalam lingkup nasional di satu titik ya Pak. Ini barangkali itu Pak yang dapat saya sampaikan sebagai yang terakhir. Saat ini saya sedang menggarap sebuah klinik saya juga Pak di Desa Pemalongan. Nah, itu bertujuan untuk membongkar prasangka, membongkar konstruksi masyarakat Pemalongan akan eksistensi Ahmadiyah yang ada di sana. Nah, harapannya dengan setelah skripsi saya selesai nanti, semoga itu bisa dapat membantu agar Ahmadiyah semakin dikenal dan diterima khususnya di daerah Pemalongan. Gitu ya Pak. Barangkali itu apabila saya ada salah kata gitu ya, saya mohon maaf, atau misalkan saya selama di sini gitu kan kadang nggak apa gitu atau lain sebagainya, saya mohon maaf. Semoga tahun depan saya diundang lagi doakan. Barangkali Pak, kalau mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, satu lagi karena dia saudara Wirdan. Untuk dari LK3 bagian masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para mubalik, panitia serta seluruh jemaah Ahmadiyah yang berhadir di masjid ini. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas undangan dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini jalsa pertama yang saya ikuti. Alhamdulillah hari ini saya merasa langsung bisa bergabung dalam momen istimewa perayaan 100 tahun Jamaah Ahmadiyah di Indonesia. 100 tahun yang penuh makna, di mana jamaah ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan membangun bangsa yang berkeadilan dan toleran. Saya kenal Ahmadiyah ini pertama kali di Base Camp di tahun 2022 bersama teman-teman Ahmadiyah. Di sana saya banyak bertanya tentang Ahmadiyah. Ternyata paradigma selama ini yang saya dengar berbalik belakang dengan kenyataan yang ada. Jujur, saya dari kecil didoktrin oleh keluarga ajaran saya yang paling benar. Ternyata toleransi itu perlu. Saya melihat bahkan lingkungan saya sendiri, saya kebetulan dari NU, itu masih banyak yang bersinggungan antara NU lainnya. Bahkan saya merasakan itu sendiri, masih banyak yang tidak sejalan dengan saya. Namun beda, di Ahmadiyah saya selalu diterima dengan hangat dari teman-teman Ahmadiyah Pemalongan, bahkan yang di Banjarmasin. Pesan saya kepada jemaah Ahmadiyah, saya pesan agar terus jaga semangat ukhuwah dan inklusivitas
Jadikan 100 tahun ini sebagai momentum untuk memperluas jangkauan amal saleh seperti program kemanusiaan yang telah dilakukan. Mari kita semua sebagai warga Indonesia saling dukung dalam membangun harmoni antar agama, karena perdamaian adalah fondasi kemajuan bangsa. Pesan pribadi saya sebagai sungguh mendalam melihat antusiasme jemaah yang hadir dengan doa dan keyakinan yang penuh hikmat, membuat saya terinspirasi. 100 tahun perjalanan ini mengajarkan bahwa keteguhan iman dan komitmen sosial bisa mengubah dunia menjadi lebih baik. Saya bangga bisa menyaksikan langsung semangat gotong royong yang begitu kuat dan berharap acara ini menjadi inspirasi bagi semua untuk terus berkontribusi bagi Indonesia. Akhir kata, semoga jalsah salanah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempererat silaturahmi dan membawa berkah bagi umat serta bangsa. Terima kasih atas kehangatan sambutannya. Sekian, apabila ada kesalahan selama saya di sini atau kata Bang Fitri tadi ada ketabur, karena ulun kadang-kadang ulangnya penyupan, tapi kadang-kadang membantukan. Sekian dari ulun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Islam Ahmadiyah Muhammad Mustafa Gus Durian Banjarmasin. 2, 3. Oke, jazakumullah ahsanal jaza. Alhamdulillah acara kita sudah selesai. Hampir jam 10 kita siap-siap untuk mendengarkan doa atau kita ikut bersama, yaitu doa bersama oleh Pak Amir dari Jakarta. Tapi sebelumnya saya akan sampaikan bapak-bapak, ibu-ibu, peserta kita sekarang ini, yaitu sampai detik ini Ansor 43 orang, Budam 44 orang, Atfal 21 orang, Abna 17 orang, Lana 94 orang, Nasirat 12 orang, Banat 18 orang, anggota yang belum memiliki nomor M ya 2 orang. Artinya untuk untuk mengetahui orang Ahmadiyah itu diketahui daripada nomor M. Jadi kalau kita kemana saja ya, itu akan ditanya nomor M kita. Indonesia, Kanada, Amerika, itu pasti menanya nomor. Jadi secara supaya tidak ada yang tidak dikenal. Terus simpatisan 10 orang, tamu ada 13 orang. Total keseluruhan 274 orang. Sedangkan target kita yang diberi oleh pusat itu 240 orang. Jadi berarti kita melebihi kuota. Ya, alhamdulillah, bapak-bapak masih segar, ada makan pun banyak. Target 250, sekarang kita 250 masih sehat kita, alhamdulillah, tidak kurang apa-apa.
Saya terima kasih kepada Ibu juru masak atau tim masak. Alhamdulillah dari tahun ke tahun perbaikan dari juru masak ini saya sudah bahagia. Mulai 3 tahun ke belakang saya sudah tidak khawatir lagi untuk juru masak atau tim masak kita. Tim masak kita ini Bapak, ini gratis. Bisa amal, makanya kita bisa amal. Kita benar-benar beda antara gotong-royong dengan bisa. Kalau kita amal, ada hanya hubungan dengan mencari mereka. Kalau gotong-royong, ya mau kerja boleh, mau tidak boleh. Dari kita amal, setengah paksa. Alhamdulillah sekarang kebersihan. Ada tenaga yang kuat. Saya bilang bantu ya untuk kebersihan. Sekarang kembali acara kita bersih. Saya senang. Jazakumullah para tim panitia untuk dapat yang telah ikut serta menikmati tamu-tamu hadirin masing-masing Islam. Jadi untuk Ibu TK Kalteng 1, Kalteng 2 tidak mulai dari Ibu TK Kasel, ya saya tidak dengar suara ibu-ibu atau anak-anak yang dimana sebelumnya tidak dengar kondisinya, tapi sekarang ini alhamdulillah semoga dari tahun ke tahun kegiatan kita makin diberkati oleh Allah dan makin besar. Sekali lagi saya mohon doa, kami mohon doa, semoga untuk kegiatan yang akan datang tempat kegiatan kita akan lebih nyaman dan nyaman lagi. Semoga Allah SWT. Demikian, Bapak-bapak, Ibu saudara, saya yang ditunjuk oleh Bapak Amir Nasra sebagai Afsar, pemimpin dari Jalsah Salah di wilayah Al-Kasel sudah dapat kita laksanakan bersama. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wahyu dawana. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tidak bisa 10 menit lagi, nggak mungkin kita berburu bersama. Kita persiapan untuk hubungan dengan pusat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.